Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kali ini kita lanjut lagi untuk membahas soal prediksi KSNP 2021 ya. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya supaya update terus nanti materi pembahasan dan materi lain seputar geografi dan kebumian. Kita langsung lihat ini nomor 16 sampai 20 ya. Nomor 16 mengenai kota, pola ruang kota. Salah satu teori perkotaan ini berusaha untuk mengidentifikasi area kota Chicago di Amerika Serikat dengan asumsi sebagai berikut. Itu gambarnya ada di sini ya. Kota dibangun pada area datar yang memberikan keuntungan yang sama. Sistem transportasi terbatas namun murah dan tersedia ke seluruh perkotaan. Harga tanah termahal berada di pusat perkotaan dan turun dengan cepat ketika semakin keluar. Bangunan tertua ada di pusat. Kota terdiri dari banyak etnis. Nah, coba ini asumsi. Nah, seringkali kan beberapa teori itu para ahli-ahli itu menemukan beberapa argumen ya, asumsinya. Nah, ini teori apa? Kemudian asumsinya mana yang benar? Jawabannya yang mana coba? Jawabannya yang C ya. Oke, ini model teori konsentrik Burgess ya. Masih ingat di kelas 12 ada 3 teori yang umum dijumpai di buku kan. Teori ini konsentrik, sektoral, dan Haris Ullman. Kamu coba baca lagi dasar sejarah asumsinya. Contoh ini yang Burgess ini kan teori konsentrik ya. Jadi kota itu tumbuhnya kayak lingkaran, jadi memiliki batas yang jelas ya. Jadi keluar dia. Itu ya. Sebetulnya tidak bulat sempurna, cuman kalau dibuat sebuah imajinasi batas seperti lingkaran-lingkaran gitu. Nah, ini di website geografi transportasi ada nih. In 1925 nih, Burgess proposed itu kan mengemukakan deskripsi urban land use itu kan. Jadi membagi kota ke dalam concentric circle, lingkaran ya. Nah, ini berdasarkan observasinya di Chicago ya, kemudian menemukan beberapa bukti ya. Nah, asumsinya ini ada relationship hubungan di antara sosial ekonomi status ya, terutama pendapatan dengan jarak ke rumah ke sentral bisnis gitu ya. Itu makin jauh the farther from CBD, ini CBD ya di sini intinya, itu akan lebih bagus kualitas rumahnya gitu ya, tapi longer, lebih jauh untuk commuting time, jadi jauh sekali ke tempat ini pusatnya ya. Jadi si Burgess ini mengemukakan teori seperti itu, bahwa memang si kota itu terbagi menjadi pusat intinya, kemudian makin keluar dia makin menuju wilayah yang lebih murah gitu ya. Jadi ini kan pusat kota ya. Nah, pusat kota kemudian maju ke belakang, mundur ke belakang ya. Makin ke belakang makin kelas sosialnya makin rendah gitu ya. Jadi seperti itu, dan harga tanah juga pastinya asumsinya akan lebih murah gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih ya, tapi kalau ada yang salah silakan dikoreksi aja. Oke, ini saya menemukan di yang materi bahasa Inggris ya gitu. Jadi pada prinsipnya sih dia kaitan sosial ekonomi ya, sosial ekonomi dengan tata guna lahan. Kayak misalkan orang-orang kaya kan kebanyakan pasti tinggal di tengah kota gitu kan, karena duitnya banyak. Tapi kalau yang pas-pasan itu pasti di daerah urban di belakang itu kan. Nah, semakin kaya semakin harganya pasti makin mahal kan, hukum permintaan penawaran gitu ya. Nomor 17, ras merupakan definisi yang tidak mutlak, namun banyak ahli yang mengelompokkan ras sehingga dapat diidentifikasi lebih mudah.
Salah satu ras ini memiliki ciri-ciri fisik berambut keriting, kulit gelap, bibir tebal, kelompak, mata lurus. Ras ini adalah ras manusia yang mayoritas mendiami Afrika di selatan Gunung Sahara, yaitu Kaukasoid, Negroid, Mongoloid, Polinesoid, Ainuit. Ini kayaknya bisa dibaca ya dan sering mendengar paling. Jawabannya pasti yang Negroid. Oke, nah ini peta sebaran ras di dunia. Ini yang Kaukasoid itu banyak jenisnya. Kaukasoid itu ya, ada yang ini Santokroy, Melanokroy, banyak ya itu ya. Itu ini Kaukasoid gitu. Nah wilayahnya ini ya. Kemudian Negroid yang bawah ini, ada Negroid yang Afrika ya, ada yang ini Australia ya, ada yang ini Papua. Itu beda ya. Yang tadi itu Negroid yang ini ya, yang Afrika, Negroid yang Afrika di sini. Yang ini nih ya. Mongoloid itu yang Asia, kebanyakannya Asia Selatan sampai Asia Utara. Indonesia juga Mongoloid, cuman ada kategorinya A, B, C, D, E. Misalkan Mongoloid Indonesia itu misalkan kulitnya gimana ya. Kalau Mongoloid yang Cina gimana kulitnya, beda-beda gitu. Oke, ini menurut ahli antropologi sih, tapi ya silakan dicek, kamu cari ya petanya, map res race gitu kan, res map world itu nanti muncul. Nah, berarti kamu harus paham semua di dunia ini lokasinya. Ya, siapa tahu nanti ganti gitu kan si apanya jenis soalnya ya. Ditanyanya misalkan apakah Kaukasoid atau mana. Negara yang rasnya tidak ada Kaukasoid atau apa gitu ya. Silakan dicek lagi. Nomor 18, Selat Gibraltar merupakan selat yang memisahkan benua Afrika dengan semenanjung Iberia di Eropa. Secara administratif, selat ini milik siapa? Spanyol, Inggris, Portugis, Tunisia, Prancis. Nah, ini pemahaman lokasi. Nah, Jabal Tor, kalau nama aslinya itu Jabal Tor ya, bahasa Arab. Karena dikuasai oleh Eropa, jadinya diganti jadi Gibraltar. Ini dikuasai oleh Inggris. Lihat aja petanya. Nah, ini Jabal Tor, ini Gibraltar itu menghubungkan Afrika dengan Iberia, ini Spanyol dengan Maroko di sini. Ini miliknya UK, Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau ada model soal kayak gini, kamu harus lihat peta dunia ya. Jadi kepemilikan beberapa wilayah itu ini kan mengikuti dulu ketika zamannya masa kolonialisme dan imperialisme gitu ya. Jadi silakan dicari aja gitu. Kayak ini kan Melilla, Spain, milik Spanyol. Jadi untuk kepemilikan ini terkait dengan dulu kolonialisme ya. Misalkan jajahannya ya, Belanda siapa saja ya, Suriname, Indonesia, kemudian mana lagi, kemudian pulau mana yang milik Inggris, pulau mana yang milik Prancis di Afrika, negara mana yang milik Prancis ya, misalkan bekas jajahan Prancis, Senegal, Pantai Gading atau apa gitu ya. Itu kan sejarah negara. Silakan banyak membaca aja gitu. Nomor 19, pernyataan terjadi modernisasi di berbagai bidang pembangunan. Generasi mendatang masih bisa menggunakan potensi sumber daya pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin. Upaya manusia secara sadar dan terencana untuk memadukan lingkungan hidup. Hakikat pembangunan berkelanjutan adalah 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Ini bisa kayaknya di logika lah ya gitu. Oke, jawaban yang tepat adalah yang mana coba? Ingat kalau berkelanjutan artinya memperhatikan kebutuhan masa depan. Berarti yang 2 ya dan 4 ya gitu. Jadi harus saling berkesinambungan ya, pembangunan dengan lingkungan hidup gitu. Nah ini jadi pembangunan berkelanjutan itu sangat memperhatikan keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan. Jadi bukan hanya nyari kebutuhan duit, tapi harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi ya, kemudian keberlanjutan sosial, keberlanjutan lingkungan gitu ya. Kita boleh mengambil sumber daya alam apapun, tapi harus tetap diperhatikan untuk kebutuhan di masa depan juga gitu. Dan jangan lupa juga harus ada keadilan sosial. Jangan sampai ada pihak-pihak yang nanti masyarakat yang
rugi gitu ya, apalagi masyarakat lokal gitu. Nomor 20, salah satu bentuk lahan bawah laut adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem pantai yang bernilai ekonomi tinggi, baik pada masa hidupnya maupun ketika telah mati. Saat hidup merupakan sebagai habitat berbagai jenis ikan, sedangkan saat mati menjadi sumber minyak bumi nih. Salah satu terumbu karang yang terdapat di dunia ada di wilayah mana? Kepulauan Svalbard, Kepulauan Ellesmere, Kepulauan Shetland, Kepulauan Aleut, Kepulauan Jarvis. Ini pemahaman peta dunia lagi. Ingat bahwa terumbu itu harus ada di daerah yang gimana coba? Ya, ingatnya gitu. Jawabannya yang mana? Jadi harus tahu posisi terumbu karang itu bisa hidup di daerah mana. Nah, oke, jawabannya yang Jarvis. Terumbu karang itu kan hidup di daerah yang hangat ya, tropik itu. Tidak mungkin daerah yang laut dingin ya. Di daerah lintang tinggi itu enggak ya, harus di daerah yang hangat. Jadi ini Svalbard itu, ini semua di utara nih. Ini di Greenland, ada yang di Kanada ya. Ini juga di atas ya, di mana? Aleut, Kepulauan Aleut itu di Alaska. Ya, Jarvis itu di Pasifik. Nah, ini masih mungkin. Ini ada atol kan, karang. Nah, ya ini Jarvis Island. Ini kan Kepulauan Aleut ya, Ellesmere di sini ya. Kemudian tadi Svalbard itu di atas pokoknya. Itu kan dingin, nggak bisa. Jadi terumbu karang itu kebanyakan di Indonesia kan, segitiga terumbu karang ya. Indonesia, Filipina, Papua Nugini gitu kan. Nah, kemudian pokoknya yang hangat-hangat gitu. Ya, jadi nggak mungkin di wilayah perairan yang dingin. Berarti ini kamu harus ya memang harus paham semua lokasi di dunia. Kamu cek juga misalkan peta pulau-pulau yang aneh-aneh itu ya, kayak Socotra Island, kemudian Galapagos, iseng-iseng gitu aja. Kemudian pulau Fiji ya, yang ada di sini di Pasifik nih. Kemudian Okinawa ya. Kenapa orang Okinawa pada panjang umurnya? Kan ada kan itu ya. Ini kemudian ada Kamchatka, ini pernah muncul di soal juga ya. Kemudian ya macam-macam lah ya. Silakan dicek sendiri ya. Jadi harus haus akan pemahaman tentang lokasi-lokasi wilayah di dunia. Oke, sekian dulu untuk pembahasan nomor 16 sampai 20. Mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap sedikit demi sedikit. Jangan lupa untuk selalu banyak membaca dan lihat konsep-konsep yang ada di setiap butir jawabannya. Jadi kemudian kembangkan sendiri, jangan hanya mendengarkan saya ngomong gitu. Jadi harus kalian juga aktif. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.